kita nggak pernah Ya. boleh bilang, dulu bos aku Bang Andi Noya, waktu jadi Pemret, pas aku awal-awal masuk Metro, dilarang bilang tidak tahu. Dilarang Ah, bilang tidak bisa. Dilarang bilang oke. tidak kenal. Kalau lo nggak tahu, lo cari tahu. Kalau lo nggak mau, mendingan lo keluar. Kalau Mhm. lo nggak kenal, lo harus kenalan. Hai yang kreatif. Halo, selamat malam. Ketemu lagi ya di acara Orasi Obrolan Inspiratif. Yeay! Oke, geng. Halo, halo. Oke. Teman-teman gimana nih ya di rumah? Udah pada makan malam semuanya? Hai, hai. Aku sapa-sapa dulu ya teman-teman geng kreatif yang sudah bergabung ya. Halo, dari mana nih teman-teman nih? Oke, nah, geng kreatif malam ini kita bakalan ngobrol sama seorang wanita cantik. Kalian pasti udah pada lihat posternya ya. Jadi sesuai dengan hari ini, topiknya adalah The Explorer Journalist. Nah, kita bakalan ngobrol bersama Kak Andini Effendi. Yeay! Oke, teman-teman geng kreatif yang sekarang udah pada join dan mau, mungkin teman-teman kalian nih pasti harus nonton ini dan mungkin mereka belum join, kamu bisa share sekarang ya live-nya supaya mereka bisa ikutan sebelum aku mulai acaranya. Oke, aku tulis dulu temanya. Oke, nah, hari ini buat teman-teman yang baru bergabung, kita akan ngobrol bersama Kak Andini Effendi. Kalian pasti udah pada tahu ya. Jadi Kak Andini Effendi ini kalian pasti udah sering lihat di layar kaca TV Anda, di program di salah satu TV swasta. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru banget karena akan banyak sharing pengalaman unik dari Kak Andini ya. Oke, oke, aku mulai ya. Aku langsung undang Kak Andininya. Halo. Hai Lala. Halo Kak Dini, apa kabar? Hai. Baik banget, udah kenyang, udah tenang, udah tinggal santai pokoknya sekarang. Wah, nice. Sekarang tinggal Iya, ngobrol sama ngobrol-ngobrol kamu. sama teman-teman yang kreatif ya Kak Dini ya. Iya, geng kreatif. Geng kreatif Oke, tuh gimana sih gini ya? boleh. Kayak huruf K gitu ya. Oke, thank you so much Kak Dini sudah join bersama kita malam ini. Thank you banget udah nerima aku di sini. Senang banget bisa ketemu sama teman-teman kreatif. Yay, oke. Thank you so much. Tadi sudah makan, sudah kenyang. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol seru ya Kak Dini ya. Iya dong. Oke. Oke, Kak Dini, banyak yang penasaran nih. Kak Dini, sekarang kesibukannya apa sih? Kan Kesibukannya lagi di rumah sebenarnya aja nih. justru jauh lebih sibuk ketika sebelum COVID sama waktu Mhm. pas di Metro. Karena kalau dulu kan Oke. lebih karena udah ada jadwal siarannya, jadi udah ketahuan dari jam berapa sampai jam berapa adanya di Ya. kantor gitu. Abis itu Mhm. udah selesai kan. Nah, karena Ya. sekarang ini banyak yang dikerjain, jadi kayak Mhm. nggak tentu gitu loh. Kadang-kadang ya gini kayak gini, misalnya sampai jam 8, nanti sampai jam 9, nanti jam 9 harus ada call lagi gitu. Jadi emang jadi lebih dinamis sih, walaupun nggak Ya. kemana-mana, tapi banyak yang bisa dikerjain gitu loh. Sekarang sih sebenarnya aku tuh lagi kemarin nih sebelum COVID itu harusnya Mhm. udah syuting. Ya. Udah aku ada beberapa project, salah satunya itu ada kolaborasi sama media digital Mhm. untuk bikin dokumenter series. Nah, Wah. terus karena COVID jadi kan nggak mungkin kita syuting Ya. kan. Tapi ya udah Mhm. terus kita jadinya actually bagus nih kalau misalnya kayak gini kita jadi lebih mantengin konsep dan Ya. jadi harus kayak masukin ada kayak COVID-COVID-nya gitulah gitu dampaknya apa Mhm. whatever ke dalam kontennya gitu. Ya. Jadi lebih kaya sih. Jadi aku ngelihatnya jadinya lebih banyak lebih apa ya? Lebih dilihat dari banyak aspek gitu loh, nggak cuma dari Mhm. satu angle aja. Jadi ya itulah jadi yang ini yang lagi difokusin gitu sekarang ini. Wow, oke. Berarti Mm-mm. buat teman-teman kalau kemarin tuh banyak yang komen, wah lagi PSBB gini banyak yang rebahan. Tapi kalau Kak Dini Ya, justru semakin sibuk ya.
Semakin jadi kayaknya karena kan di rumah nih. Terus Ya. jadinya aduh kalau diem aja kan nggak mungkin gitu. Kita bisa stres sendiri. Jadinya aku harus oke, ini apa yang bisa Sekarang dikerjain nih. dari sekarang. Gitu ya nggak sih? Terus nggak bisa kemana-mana, gym aku tutup. Ya. Oke, berarti aku harus olahraganya jauh lebih sering lagi dibandingin kalau ke gym. Jadi makanya sign up buat kelas-kelas lah. Itu ada dari YouTube juga ada di langganan apa segala macam. Jadi setiap hari justru olahraga bisa sampai ke 3 jam sendiri gitu loh. Jadi bagi-bagi sih pagi habis itu sore lagi gitu karena Ya. jadi harus ngelakuin sesuatu kan. Karena aku tuh Ya. bener-bener parno kalau keluar sebenarnya. Jadi Ya, 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 jadi ya. aku kayaknya harus ngelakuin sesuatu gitu kalau lagi di rumah. Ya, berarti ini sudah berapa lama di rumah, Kak Andini? Kalau di rumah sih sebenarnya yang bener-bener karantinanya itu tuh Maret. Cuman kan Ya. aku harus ngecekin orang tua aku juga kan. Jadi setiap minggu tuh aku pasti ke sana, ke rumah orang tua aku. Ya. Nah, tapi itu juga apa tuh namanya aku takutnya kan aku kan naik ke sana naik Grab gitu kan. Terus udah gitu ketemu orang tua aku habis dari tempat transportasi umum jadi nggak bisa deket-deket sama mereka gitu. Jadi emang agak aneh sih. Jadi walaupun aku keluar tapi itu bener-bener yang kayak udah jelas cuman ke rumah orang tua aku atau nggak ke rumah sahabat aku yang bener-bener emang udah karantina nggak kemana-mana Ya. gitu loh. Jadi ya itu aja bener-bener nggak yang lainnya nggak berani lagi aku nggak berani ke supermarket semuanya udah online. Mhm. Wow, oke. Iya. Berarti ini dia nanya sudah berapa lama stay di rumah? Berarti dari Iya Maret dari ya? Maret tuh dari Maret Oke. dari Oke. sebelum ada PSBB udah stay di rumah pokoknya Udah udah stay di karantina rumah. Ya, mandiri. Heeh. ya, 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 ya. Kak Dini, Iya sorry ini boleh agak diturunkan dikit nggak kameranya? boleh. Soalnya mau Kak Dini, nah, agak, nah, sip, sip. Sip oke. Ya, tadi agak ketutupan mukanya. Oke, Oke. lanjut ya. Oke. Oke, nah, ini yang lagi hot topic nih, Kak Dini nih. Jadi, Mhm. kemarin beberapa waktu yang lalu, kita tahu bahwa Kak Dini memutuskan untuk keluar dari Metro TV gitu. Wah, Mhm. kita langsung kayak, oh my god, what happened gitu. Ini Hmm. hot topic banget gitu. Dan banyak yang penasaran Kak Dini. Aku juga penasaran nih. Jadi kemarin yang kreatif banyak yang nanya, kok Kak Dini udah nggak di Metro TV lagi gitu. Kenapa Iya, sih iya. Kak Dini? Udah kelamaan ya. Aku kan udah 12,5 tahun tuh di sana. Ya. Terus aku, ya pokoknya gini deh, aku tuh selalu nganggep diri aku anak kreatif. Jadi ketika anak Hmm. kreatif itu Oh, anak dikurung, kreatif. uh-uh, anak kreatif itu dikurung, kayaknya yang mampus gue mau ngapain ini lama-lama di sini kayak ngerasanya tau nggak sih kayak burung burung kutilang gitu yang Ya, dikurung di sarang gitu cuman bisa ditangkap ngeliatin gitu. ke bawah doang gitu kan pengennya tuh terbang gitu yang oh my Iya. god aku mau melihat alam melihat dunia gitu nah itu yang aku Iya. rasain bener-bener Hmm. yang kayak bener aku ngerasa aku harus pergi gitu Ya. karena aku pengen berkembang intinya bener-bener cuman itu emang gak ada yang percaya kenapa sih lo keluar gini-gini kan udah enak gitu kan nggak ada yang salah sama zona nyaman iya emang nggak Ah, ada yang salah sama zona nyaman tapi ada yang salah kalau kita nggak berkembang kalau aku nggak berkembang itu aku ngerasa ya. aku salah iya kan gitu jadi aku ngerasa gini dude umur aku udah berapa nih aku tahun ini 38 Desember nanti Mhm. kalau misalnya syukur-syukur gue dikasih umur setahun lagi 2 tahun lagi syukur-syukur masa gue nggak mau ngejar mimpi gue sih masa gue Ya. harus stay di zona nyaman karena cuma digaji gitu Mhm. kalau umur aku kalau dikasih umur panjang kalau umurnya pendek masa gue mau mati cuman kayak gini-gini doang gue belum ngapa-ngapain gitu belum belum mewujudkan keinginan aku gitu Ya, itu jadi yang impian-impian. bener-bener itu jadi bener-bener yang motivasi aku gila gue harus maju sih kalau waktu gue hanya sebentar nih hidup ini kan bener-bener pendek banget aku mendingan realisasiin mimpi aku gitu itu yang aku pengen Wow. Mm-mm. Oke. Menarik, Iya menarik, menarik. Jadi mau keluar dari zona nyaman dan mau explore lagi ya kan ini ya. iya mau eksplor karena ini ada yang nanya kan mimpi aku tuh apa Iya, mimpinya aku apa? tuh pengen aku tuh pengen banget bikin konten yang bermutu buat orang Indonesia itu Wow. jadi nggak cuman Wow. manas-manasin orang nggak cuman isinya politik Ya. doang yang bener-bener intinya tuh tentang Indonesia buat orang Indonesia dan supaya Hmm. orang global kalau ngelihat konten aku Ya. mereka tahu oh ini loh orang Indonesia this is what Indonesians look like karena nggak ada yang tahu tentang orang Indonesia itu siapa pasti coba lah kalau kamu keluar negeri kamu selalu dikira Ya. Filipino oh Thai maybe Malaysian gitu
Nggak pernah ada yang bilang, oh Indonesian. Nggak ada. Because nobody knows Indonesian people. Nobody. Nggak ada yang tahu siapa. Iya kan? Kecuali kalau mungkin di Paris tahu Anggun. Oke, gitu. Tapi that's like Iya, out of the blue gitu kan. iya. Iya kan, gitu. Jadi itu apa namanya? Itu yang aku pengen banget. Gue harus bikin konten yang supaya orang Indonesia tahu tentang diri kita sendiri dan juga orang luar tahu, oh ini tuh orang-orang Indonesia, gitu. Walaupun Wah, itu diangkatnya dari isu, dari apa, whatever, tapi that's the fact of life, bukan yang politik ya, gitu loh, you know? Itu ya, yang ya, pengen ya. aku bikin sih sebenarnya. Ya. Wow, ini persis sama nih Feryadi juga info. Bener Kak, nggak ada yang tahu orang Indonesia di luar negeri. Gue juga Iya mengalami. kan? Iya Ya, 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 kan? ya, ya. Oke, wow, mimpi yang luar biasa. Itu sebenarnya mirip sama visi misi kreatif Kak Dini ingin memajukan Oke. Indonesia ya. Iya dong, harus. Karena kalau nggak kita, siapa lagi? Iya nggak? Ya, betul, betul. Ya kan? Oh, ini ada yang Mhm. bilang, si Bimo, Indonesia adalah Bali. Benar, itu, oh my God, itu benar banget. So, Indonesia ada pak di mananya Bali? Ya, Bali is like satu titik gitu di Indonesia itu. Jelasinnya Iya harus gitu kan? ya. Gitu. Iya. Oke. Oke, nah banyak yang penasaran kan ini. Kan ini itu mempunyai karakter yang kuat sebagai seorang wanita, sebagai wanita yang independen, terus punya pemikiran-pemikiran yang kritis gitu ya. Jadi kalau selama ini kita lihat jam terbangnya, dan kalau kita lihat Kak Andini itu membawakan berita atau acara gitu, ini adalah sosok wanita tuh yang kritis dalam berpikir, yang ibaratnya kalau kita sebagai perempuan nih, wow ini Kartini masa kini nih gitu. Nah sebenarnya siapa sih Kak yang menjadi inspirasi atau apa yang membuat karakter seorang Andini itu seperti ini? Kayaknya kalau siapanya itu banyak justru lah. Jadi karena Mhm. banyak banget orang-orang yang aku ketemu, itu yang aku lihat, oke, gue pengen bisa punya karakter sedikit dari si A, sedikit dari si B gitu. Jadi nggak semuanya dari satu orang gitu. Tapi Oke. apanya itu yang ngebuat aku tuh mungkin karena pertama ke dulu kerjaan. Kan jadi wartawan tuh berat sih lah. Berat banget. Mhm. Karena waktu zaman aku dulu, hal-hal kecil deh. Aku kan kita dulu belum pakai iPhone, Ah, ya. belum pakai BlackBerry malah. Mungkin BlackBerry tuh baru awal-awal lah ketika aku baru udah kayak Ya. setahun 2 tahun jadi wartawan gitu. Jadi anything kayak untuk dapat informasi, aku tuh harus bawa koran kemana-mana. Dan korannya nggak cuma Hmm. Kompas doang, ada macam-macam kayak 4 koran Ya. kita bawa-bawa gitu. Artinya itu tuh bacaan tuh harus cepet dan harus ngerti Mhm. gitu. Mhm. Dan sampai akhirnya poin di mana koran itu cuman buat yang kayak, oh ya gue udah tahu kok, karena koran kan kemarin, bukan hari itu kan. Ya. Jadi untuk terus kritis gitu loh kita. Mau nggak mau lo tuh Mhm. harus tahu. Kita nggak pernah Ya. boleh bilang, dulu bos aku Bang Andi Noya waktu jadi Mhm. pemret, pas aku awal-awal masuk metro, dilarang bilang tidak tahu, dilarang Ah, bilang tidak bisa, dilarang bilang oke. tidak kenal. Kalau lo nggak tahu, lo cari tahu. Kalau lo nggak mau, mendingan lo keluar. Kalau Mhm. lo nggak kenal, lo harus kenalan. Itu prinsipnya Bang Wow. Andi. Itu yang aku pegang sampai sekarang. Jadi kalau misalnya aku nggak kenal nih, misalnya contoh, aku nggak kenal sama Erick Thohir, contoh. Ya. Aku akan cari tahu gimana caranya aku bisa kenalan. Kok gue nggak minta Wow. duit kok gitu, gue cuma mau tahu informasi, gue nggak minta duit loh gitu. Jadi Ya. I have nothing to lose gitu loh sebenarnya kalau Mhm. posisi Betul. aku. Ya, dan itu tuh selalu yang dibawa dari mental itu gitu ke bentuknya. Jadi mentalnya jadi lebih cuek, jadi lebih lebih apa ya? Lebih pokoknya harus dapat. Pokoknya Hmm. itu deh mentalnya tuh mental gue go getter gitu loh. Gue harus dapat Ya. itu. Jadi Ya. mungkin itu juga kali ya yang bikin aku, gue kok kayaknya nggak ini lagi, nggak panas lagi gitu loh, kayak dulu waktu di lapangan harus dapet, harus ini, harus itu gitu. Terus kok kayaknya gue nggak menyajikan sesuatu yang bermakna, berfaedah gitu untuk Mhm. Indonesia gitu. Jadinya maka Ya. oke, kalau gue punya karakter seperti ini, gue punya mimpi kayak gitu, berarti gue harus Mhm. move on with my life gitu. Itu kali ya. Jadi makanya aku kebentuk karakternya seperti itu. Wow, oke. Menarik, menarik. Jadi, Mhm. kalau sosok sebenarnya tidak ada yang berpatokan satu orang gitu ya. Tidak Ya, ada, oh ya. idolanya ini. Tapi boleh disebutnya nggak Kak, kalau, oh aku tuh idolanya ini, gitu. Idolanya kalau aku mungkin sebagai jurnalis
aku look up banget justru sama Mbak Ira Kusno. Karena Ya. orangnya tuh tegas, tapi dia juga kelihatan lah dia bener-bener mandiri, tapi orangnya asik banget. Karena justru lucunya aku kenal Mbak Ira tuh di social scene. Of course Ah, aku tahu dia Ira Kusno, oke aku tahu, tapi biasa aja gitu. Tapi ketika kenal dia di social scene, aku bilang, ini orang asik banget ya. Gue pengen jadi kayak dia yang bisa punya hidup kerjaan dan hura-hura tuh jalan bareng gitu loh. Itu yang aku oke. senang gitu loh. Balance, balance. Balance gitu kan semuanya. Jadi Ya. apa tuh namanya itu yang aku senang gitu dari Mbak Ira. Mas Bayu Stiono, aku senang dia tuh lebih bercerita. Kalau kita ngomongin dunia wartawan ya. Ya. Dari dulu orang yang aku selalu look up tuh ketika lagi live laporan langsung itu Bayu Stiono. Nggak ada yang lain, nggak ada yang bisa ngalahin menurut aku. Karena menurut Oke. aku tuh orang paling tenang dan paling bertutur gitu. Jadi kita nggak kerasa kalau lagi nonton berita gitu. Ya. Terus kemudian I guess my mom kalau misalnya in general karena we're not best friends ya. Aku lebih dekat sama papaku. Tapi aku ngelihat di mana waktu dia membesarkan aku dia masih kerja di sekolah. Aku ngeliat ini mungkin ini harusnya perempuan kayak gini gitu. Emang ya udah lo harus ngejar mimpi Ya. walaupun udah punya anak, udah nikah, dan aku ngeliat papaku nggak pernah ngelarang, justru ngedukung Hmm. terus. At one point mama aku jauh penghasilannya lebih gede dari papaku dan papaku benar-benar happy banget dengan itu. So, aku ngeliat oh mungkin emang perempuan harusnya kayak gini. That's my benchmark gitu loh. Kalau gue jadi ibu, jadi istri ya gue maunya bisa kayak gitu. Gue tetap ngejar mimpi gue gitu. Wah. Itu yang mungkin aku lihat ya. Wow, keren, keren, keren. Oke, oke. Wow, ini barusan ada yang masuk nih pertanyaannya, Kak Andini, berhubungan dengan critical thinking. Jadi ini ada pertanyaan dari Yura Taufik. Kak, bagaimana caranya confidence untuk berpikir kritis dan nggak takut ketika menghadapi pendapat yang berbeda? Sometimes it's so hard to build our critical thinking. Ya, mungkin itu juga aku kalau di aku sih case itu berjalan dengan waktu ya. Tiba-tiba aku bisa berpikir kritis, bisa cuek aja, berbeda pendapat dengan orang lain, bisa Ya. berani berargumen. Itu semua berjalan dengan waktu. Aku juga nggak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung. Karena aku bukan orang yang konfrontatif gitu loh. Langsung gue ajak berantem. Kayak di Twitter ada yang ini gitu, gue sambar gitu. Enggak, itu aku juga malas. I pick my battle lah gitu ya. Cuman Yes. kalau menurut aku gini, kalau misalnya memang itu udah soal prinsip, aku lebih baik aku nggak berargumentasi. Oke, we agree to disagree. Lo setuju apa? Gue setuju apa? Oke, let's just live happily ever after with our own ways gitu kan. Tapi kalau misalnya tentang suatu isu, I like to have like critical thinking dengan diskusi. I like to call it more discussion kali ya daripada kayak kita harus debat gitu atau Wow. harus argumen. Wah, gitu hot. Karena akhirnya jadi ya udah lo we agree to disagree aja lo dengan pemikiran lo, gue dengan pemikiran gue udah. Tapi if you discuss, gue pengen tahu sebenarnya kenapa lo bisa berpikir seperti itu, gue bisa berpikir seperti ini. Kayak waktu itu tuh zamannya 2019 deh kayak aku ngobrol misalnya sama kayak Valdo Maldini tuh dulu yang di Panselan di PSI. Kan beda banget gitu pemikirannya. Tapi aku ngelihatnya kok gue jadi ngerti ya kenapa dia di posisi itu gitu. Jadi aku seneng gitu kalau berdiskusi sama orang yang beda pendapat. Justru lo akhirnya dapat pengetahuan yang lebih gitu. Karena lo berbicara bukan hanya your tribe gitu, you know. Iya, Betul. jadi itu yang aku seneng sih. Oke. Oke. Sudah dijawab tadi ya. Geng kreatif tadi yang tanya. Nah, ini mau masuk ke bagaimana ceritanya seorang Kak Andini ini memulai karirnya di dunia jurnalistik. Karena banyak yang penasaran, tadi sudah 12,5 tahun, dan gimana awal karirnya Kak? Pertama kali nyemplungnya itu kapan dan bagaimana? Sebenarnya balik lagi tuh mimpi aku untuk bisa masuk di jurnalistik ini. Jadi Oh, aku tuh cita-citanya berarti? cita-citanya, jadi aku umur Wow. 14 tahun, aku nonton CNN. Waktu itu aku lagi di Amerika, lagi summer school tuh, inget banget. Dikirim ke sana, aku ikut summer school, terus udah kita lihat CNN USA dulu di sana kan. Ini ada cewek keren banget, dia anchor CNN, terus udah gitu dia turun ke lapangan juga, wawancarin orang gitu. Terus dia pulang ketemu sama anak-anaknya. Udah kayak lagi liputan kesehariannya dia deh nih, namanya Paula Zan.
Terus aku bilang, gue mau kayak dia. Pokoknya gue mau banget punya kerjaan kayak dia. Aku nggak tahu namanya apa. Pokoknya gue cuma mau jadi kayak dia. Gitu intinya tuh itu. Karena kayak menurut aku dinamis banget gitu. Nggak yang di belakang meja, terus bisa ketemu banyak orang gitu. Itu Ya. yang aku senang. Ya udah terus lama-kelamaan aku tahu, oh itu namanya jadi jurnalis, jadi news anchor. Oke. Berarti abis itu aku ambil S1-nya jurnalistik. Udah gitu aku tahu pasti pas aku lagi kuliah tuh, Metro tuh baru buka. Jadi kayak benchmarknya, oke gue harus masuk Metro. Makanya Oh, magangnya juga di Metro, gitu. ya. Terus udah gitu, oke, pokoknya gue lulus, gue harus masuk Metro. Gitu lulus, nggak diterima di Metro. Dibilangnya Oh, karena mungkin, ya justru nggak diterima. Karena kan aku pernah punya, ya namanya juga cewek Jakarta gitu, terus udah gitu agak tinggian dikit, pasti suruh jadi model-modelan gitu lah ya. Aku nggak pernah serius, aku cuma pernah ikut Femina atau apa, tapi iya namanya fun-fun aja lah, orang juga nggak ada yang salah kan ikut-ikut kompetisi ya. gitu. Dan kalau Betul. bukan karena mereka, aku nggak akan bisa sampai sekarang ini sebenarnya jujur. Tapi orang jadi pandang sebelah mata, karena punya background, pernah jadi model. Model. Ah, Heeh. oke. Tapi lah, kalau aku tuh satu, kamu udah nonton ini belum? Ini aku keinget masa lalu ya, awal-awal jadi wartawan gara-gara nonton The Last Dance yang Michael Jordan yang di Netflix. Oh, aku belum lihat. Kamu harus nonton karena Jordan itu ketika dia orang tuh kayak mana mungkin sih lo bisa, mana mungkin sih lo bisa, lo kan gini, lo gini, itu dia makin panas kan, dia makin panas, gue Oh, buktiin lo salah, itu aku bisa kayak gitu. iya, iya. Wah, ini lo nggak mungkin, lo mana mungkin maraton, cuma latihan 2 bulan. Aku maraton, hajar. Oh, Pokoknya wow. aku paling senang buktiin orang salah. Wah, lo gue buktiin lo salah lo, gitu. Wow, Itu yang keren, aku keren, senang. keren. Lo gue buktiin salah, abis itu gue lakuin lebih dari itu. Gitu loh. Itu yang aku pengen, aku yang suka banget tuh kayak gitu. Wow. Jadi ketika orang bilang, apa tuh namanya, pada bilang lo nggak mungkin, kenapa lo nanti lo sayang banget keluar dari Metro, lo ntar bisa jadi apa, lo gue buktiin gue bisa jadi apa, jadi makin Wow. panas gitu loh. Jadi Makin ini ya, makin pengen ngebuktiin. main ngebuktiin gitu, karena I Ya, feel lah hidup tuh ya. buat pembuktian aja gitu. Hmm. Buktiin kalau lo bisa apa, buktiin kalau lo Ya, bisa maraton, buktiin kalau lo bisa jadi dokumentarian, buktiin kalau lo bisa jadi jurnalis, buktiin kalau lo bisa dapat award karena lo jadi jurnalis, buktiin kalau lo bisa, oh nanti insya Allah gue pengen dapat penghargaan karena karya gue, bukan karena ya. gue nya gitu. Mhm. I know I can do it, I know it, Mhm. I just have to do it gitu. Ya, 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 ya. Wow. Mhm. Oke, nah itu tadi belum selesai loh. Kak Dini tadi Hmm. pertama kali terus magang di Metro TV dan tidak diterima. Terus Abis gimana? abis setelah magang mau masuk ke karyawan nggak diterima. Akhirnya aku Hmm. ke Global TV dulu, ke Antv, baru Hmm. balik lagi ke Metro. Tapi balik lagi ke Metro tuh harus jadi reporter dulu gitu. Aduh Ah, pokoknya panjang deh perjalanannya. Tapi actually kalau dilihat gitu ke belakangnya, aku tuh bener-bener enjoy every minute of it gitu loh. Jadi karena memang nggak ada kayak yang ngasih ke aku nih loh, ini jabatan buat lo ya, supaya lo langsung siaran gitu. ya. Karena kan kalau sekarang aku ngelihatnya tuh orang, dan aku nggak nyalahin ya, ketika orang masuk ke broadcast journalism TV, pasti tujuannya dia pengen on air, Ya. which is nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi the work is beyond just being on screen. Hmm. That's what I feel. It's all Ya. about kayak lo ngerti isunya, it's all about the delivery. Karena lo nggak pengen juga cuman ngomong, malam ini kita akan bicarakan soal ini. Kayak, nggak, you wanna have like actingnya juga ada. You want to make people engage with you, gitu ya kan sih? Terus juga Betul. orang mau nonton lo terus gitu loh. Itu kan juga Ya. sebenarnya berat banget, ya nggak sih? Dan juga di studio tuh nggak enak menurutku, di studio ngeliatin kamera dingin, terus bacain prompter gitu. Ya. Aku udah nggak bisa gitu. I cannot do it anymore. Iya, 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 Banget. iya. Iya. Jadi maksud aku, iya itu sih sebenarnya kalau jadi jurnalis. Makanya aku selalu bilang lah, aku nggak akan pernah ninggalin dunia itu. Iya. Jurnalistik itu gue gitu. Ya. Tapi gue harus evolve gitu. I cannot be just a news anchor. I have to evolve terus. Jadi perjalananku masih panjang banget. Masih panjang banget dari jadi jurnalis ini. Ini ada yang nanya nih dari Rindu Agnes. Total negara sudah berapa negara yang sudah dikunjungin? Waduh, Pernah kalau ngitung itu nggak, Kak Dini? nggak pernah ngitung sih ya.
Nggak pernah ngitung Lebih kalau yang pernah lebih ya. dari berapa gitu? 90-an kali ada ya. 30-an. 90. Oh, 90. Oh my God. Kayaknya ya. Tapi berarti masih 101 lagi aku belum. Yang menurut aku ngasih konten informatif, berisi, high quality content. Itu yang jarang banget dimiliki Indonesia. Jadi aku sebagai audience senang banget ngelihat new media ini gitu. Dan Ya. bisa ngimbangin in a way dengan banyaknya berita-berita yang nggak jelas kayak di sosmed.